Oke pemirsa, selamat datang di channel Jelajah Kehidupan. Video kali ini kita akan membahas kisah Nuaiman dan sikap santai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai untuk melanjutkan kisah ini, mari sama-sama subscribe channel ini ya, agar channel ini terus berkembang. Oke. Nah, inilah kisahnya Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Siapa dia? Nuaiman adalah sahabat Rasulullah yang terkenal suka melawak dan jahil. Ia adalah sahabat dari kalangan Ansar. Meski wataknya yang suka melucu, Nuaiman juga seorang mujahid sejati Islam. Ia merupakan Ashabul Badr karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Nuaiman banyak membuat lelucon atau tingkah konyol, bahkan kejahilan, hingga membuat Rasulullah dan para sahabat lainnya tidak kuat menahan tawa. Yang menjadi target kejahilannya tidak hanya sahabat, tapi juga Rasulullah. Lantas, bagaimana sikap Rasulullah terhadap sahabatnya yang suka melawak, bahkan jahil, seperti Nuaiman tersebut? Apakah Rasulullah pernah marah dengan sikap usil Nuaiman? Ataukah Rasulullah menganggapnya biasa saja? Lalu bagaimana kalau ada sahabat yang tersinggung dengan kesusilan Nuaiman? Bagaimana Rasulullah meredam hal itu? Dari beberapa kisah tentang Nuaiman di buku Yang Jenaka dari M. Quraish Shihab tahun 2014 dan buku Dari Canda Nabi dan Sufi Sampai Kelucuan Kita dari Abdul Mustafa Bisri tahun 2016, kita bisa menarik beberapa kesimpulan tentang sikap Rasulullah terhadap Nuaiman. Yang pertama, Rasulullah memakluminya. Pada umumnya Rasulullah dan para sahabat maklum tentang karakter Nuaiman yang suka melucu. Rasulullah juga bisa saja ketika menjadi sasaran kejahilan Nuaiman dalam membuat lelucon. Selama tingkah pola Nuaiman tidak melanggar ajaran Islam, mungkin selama itu pula akan dimaklumi. Misalnya, cerita Nuaiman menghadapi Rasulullah. Madu diceritakan bahwa suatu hari Nuaiman ingin menghadiahi Rasulullah seguci madu. Namun karena ia tidak memiliki uang, maka akhirnya Nuaiman menyuruh penjual madu untuk menghantarkan madunya kepada Rasulullah sebagai hadiah kepada Rasulullah. Nanti kamu minta juga uang harganya, kata Nuaiman kepada penjual madu. Saat bertemu Rasulullah, penjual madu tersebut mengatakan sebagaimana yang diminta Nuaiman. Rasulullah memberikan sejumlah uang kepada penjual madu itu. Jadilah Rasulullah mendapatkan hadiah madu sekaligus tagihan harganya. Setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman. Beliau menanyakan mengapa Nuaiman melakukan hal itu. Saya ingin berbuat baik kepada Anda ya Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa, jawab Nuaiman. Sehingga membuat Rasulullah tersenyum. Itulah kelucuan dari Nuaiman dari yang pertama. Oke, yang kedua, mengganti kerugian akibat kejahilan Nuaiman. Tidak hanya memaklumi Nuaiman, bahkan Rasulullah mengganti kerugian akibat kejahilan yang dilakukan sahabatnya itu. Selain cerita di atas, ada satu kejadian yang membuat Rasulullah mengganti apa yang telah diperbuat Nuaiman.
Meski demikian Rasulullah tidak marah, bahkan beliau tersenyum karena apa yang dilakukan Nuaiman memang menggelitik. Ceritanya, suatu ketika para sahabat berkata kepada Nuaiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta. Mereka lantas memiliki ide untuk menyembelih unta seseorang yang tengah bertamu kepada Rasulullah. Nuaiman langsung saja menyambut ide tersebut. Unta tamu Rasulullah tersebut akhirnya jadi disembelih Nuaiman. Tamu Rasulullah yang mengetahui untanya disembelih tersebut langsung mengadu kepada Rasulullah. Setelah ditanya para sahabat yang memiliki ide makan daging unta tersebut, setelah ditanya para sahabat yang memiliki ide makan daging unta tersebut, menjawab bahwa yang melakukan itu adalah Nuaiman. Salah seorang dari mereka lalu menunjukkan kepada Rasulullah dan tamunya tempat persembunyian Nuaiman. Saat ditanya Rasulullah mengapa melakukan itu, jawaban Nuaiman malah membuat Rasulullah tersenyum. Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku. Begitu jawab Nuaiman. Rasulullah lalu memberikan ganti rugi kepada pemilik unta dengan jumlah yang lebih dari cukup. Yang ketiga, melarang sahabat lain mencela Nuaiman. Tidak semua orang maklum dengan tingkah Nuaiman yang jahil dan susil seperti itu. Pasti ada saja pihak-pihak yang jengkel dan tidak suka dengan tingkah laku Nuaiman. Terkait hal ini Rasulullah sudah memberikan rambu-rambu. Rasulullah melarang para sahabatnya untuk mencela Nuaiman. Jangan lakukan itu. Jangan mencela Nuaiman karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Inilah kisah Nuaiman dan sikap santai Rasulullah tentang Nuaiman. Dan Nuaiman adalah seorang pemabuk. Dia sebelumnya adalah seorang pemabuk dan berkali-kali dicambuk oleh Rasulullah SAW, tapi dia tidak berubah. Tapi dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, inilah kisah dari Nuaiman dan sikap santainya Rasulullah SAW. Oke, jangan lupa di like, share, and subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.